Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah bahasa Inggris kita dengan topik selanjutnya. Topik kita kali ini adalah reported speech. Ada yang udah pernah tahu? Tentunya kalian sudah pernah mendengar istilah reported speech sebelumnya. Nah, kali ini saya akan mengulas kembali tentang reported speech ya. Jadi, mengingat kembali memori kalian ya, pelajaran kalian di waktu SMA tentang reported speech. Apa sih reported speech? Baik, kita akan kupas satu persatu. Reported speech adalah kalimat tak langsung yang digunakan untuk melaporkan kembali ucapan-ucapan yang disampaikan oleh pembicara dalam waktu yang berbeda. Nah, jadi kita bisa mengistilahkan reported speech dengan kalimat tak langsung, ya, atau disebut juga dengan indirect speech. Kita juga bisa mengenalnya dengan istilah kalimat berita. Kebalikannya adalah direct speech atau kalimat langsung, yaitu kalimat yang langsung diucapkan oleh si pembicara. Contohnya seperti apa? Kita lihat di sini ya. Misalnya, ada Ahmad. Ahmad berkata, I will go to Surabaya tomorrow. Lalu, Benny mendengar apa yang diucapkan oleh Ahmad. Nah, di situ ada Doni yang bertanya pada Benny. Benny, tadi Ahmad bilang apa sih? Lalu Benny bilang ke Doni, he said that he would go to Surabaya the following day. Nah, itu adalah kalimat tidak langsung. Karena apa? Benny mengucapkan kembali kalimat yang telah diucapkan oleh Ahmad. Ya. Kalau yang diucapkan oleh Ahmad itu tadi I will go to Surabaya tomorrow adalah kalimat langsung atau direct speech. Sementara kalimat yang diucapkan oleh si Benny, he said that he would go to Surabaya the following day, itu adalah kalimat tidak langsung. Nah, di dalam kita mengaplikasikan direct speech ke indirect speech terjadi perubahan tenses ya. Kalian bisa contoh di situ, bisa lihat contohnya ya. Pada kalimat itu ada kata tomorrow. Nah, di situ berubah menjadi the following day. Jadi ada perubahan-perubahan tertentu yang terjadi jika suatu kalimat dari direct speech berubah menjadi indirect speech. Nah, perubahannya apa? Yang pertama adalah perubahan tenses ya. Untuk direct speech, simple present, maka dia berubah menjadi simple past untuk indirect speech-nya. Present continuous berubah menjadi past continuous. Present perfect berubah menjadi past perfect. Present perfect continuous berubah menjadi past perfect continuous. Lalu simple past berubah menjadi past perfect. Past continuous berubah menjadi past perfect continuous. Nah, untuk past perfect, direct speech sama. Indirect speech-nya past perfect. Begitu pula dengan past perfect continuous juga sama. Indirect speech-nya past perfect continuous. Sementara untuk simple future berubah menjadi past future. Future continuous berubah menjadi past future continuous. Future perfect berubah menjadi past future perfect. Lalu future perfect continuous berubah menjadi past future perfect continuous. Ya, gitu ya. Oke. Selanjutnya, perubahan pada auxiliary verb atau kata kerja bantu. Nah, pada kata kerja bantu juga terjadi perubahan. Misalnya am is are, itu kan bentuk present, bentuk sekarang ya. Berubah menjadi was atau were, bentuk lampau. Karena memang untuk indirect speech itu dia digunakan untuk menyampaikan apa yang sudah diucapkan di waktu lampau. Jadi bukan sekarang, tapi udah berlalu, udah lampau. Lalu will atau shall berubah menjadi would atau should. Can berubah menjadi could, may berubah menjadi might, have to atau has to berubah menjadi had to, lalu must berubah menjadi had to. Ya. Oke, next. Perubahan keterangan waktu dan keterangan tempat. Nah, seperti tadi yang sudah dicontohkan di kalimat pertama ya. Tomorrow tadi contohnya menjadi the following day. Nah, di sini juga ada perubahan lain. Misalnya now berubah menjadi then, today berubah menjadi that day, tonight berubah menjadi that night, tomorrow the following day atau next day, next week berubah menjadi the following week, last night berubah menjadi the night before, a year ago berubah menjadi a year before, here berubah menjadi there, this berubah menjadi that. Nah, demikianlah perubahan keterangan waktu.
Nah, perubahan di atas berlaku jika induk kalimat menggunakan past tense ya. Jadi, jika induk kalimat menggunakan past tense, maka keterangan waktu berubah menjadi seperti yang telah tadi saya sampaikan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pembentukan reported speech. Nah, ada 3 pembentukan reported speech. Yang pertama adalah statement atau pernyataan. Yang kedua question atau pertanyaan. Yang ketiga comment atau perintah. Kita akan kupas satu persatu. Ya, statement. Indirect speech merupakan kalimat majemuk. Nah, jadi kalimat ini ada induk kalimat atau main clause dan ada anak kalimat atau sub clause-nya. Dalam indirect statement, kita menggunakan penghubung that, namun tidak mutlak. Jadi, dalam hal ini kita boleh menggunakan that, boleh tidak ya, tidak mutlak. Yang terpenting adalah dalam perubahannya, jika main clause berupa simple present, present perfect, atau simple future, maka tidak ada perubahan tense dalam indirect speech-nya. Jadi, perubahan tense-nya tidak berlaku jika main clause-nya berupa simple present, present perfect, atau simple future. Ya, oke, kita lihat di sini. He says to you, I'm sorry. He will tell you, I'm sorry. He has told you, I'm sorry. Nah, semuanya says, will tell, has told you, itu masuk ke dalam kategori yang tadi ya, simple present, present perfect, dan simple future. Maka tidak ada perubahan tenses dalam indirect speech-nya. I am sorry berubah menjadi that he is very sorry. Ya, he says to you that he is very sorry. He will tell you that he is very sorry. He has told you that he is very sorry. Begitu. Bukan he was very sorry, bukan, tapi he is very sorry. Tidak berubah. Karena main clause-nya merupakan simple present, present perfect, dan simple future di situ. Dalam contoh di atas, yang berubah hanya personal pronoun-nya saja, dan perubahannya tergantung siapa yang berbicara. Kata ganti I berubah menjadi he atau she dalam reported speech, sedangkan my berubah menjadi his atau her. Untuk kata ganti we dalam kalimat langsung, dia bisa menjadi they dalam kalimat tidak langsung ya. Dari kami untuk kalimat langsung berubah menjadi they, mereka, kalimat tidak langsungnya. Contohnya di sini, they say to him, we cannot do your homework. Berubah menjadi, they say to him that they cannot do your homework. We berubah menjadi they. Nah, berlainan dengan pembentukan reported speech dari bentuk present tense dan past tense. Contohnya, he said to her, I see you today. He says to her that he sees her today. He said to her, I see you today. Berubah menjadi, he said to her that he saw her that day. Lalu he says to her, I saw you yesterday. Berubah menjadi, he said to her that he saw her yesterday. And then he said to her, I saw you yesterday. Berubah menjadi, he said to her that he had seen her the day before. Nah, untuk hal ini terjadi ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Ya, kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu berbagai macam. Ya, berbeda-beda. Ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Nah, kenapa? Nah, jadi ada beberapa kriteria. Jika kalimat menyatakan kebenaran umum, apapun bentuk tensesnya dalam main clause tidak akan mempengaruhi perubahan tenses dalam indirect speech. Nah, contohnya, Father said to you the sun rises in the east every morning. Matahari terbit dari timur tiap pagi. Itu adalah kebenaran umum. Makanya tensesnya tidak berubah karena dia menunjukkan kebenaran umum. Jadi indirect speech-nya tidak terpengaruh, tetap. Father said to you that the sun rises in the east every morning. Antara direct speech dan indirect speech itu sama. Karena menyatakan kebenaran umum. Selanjutnya, jika anak kalimat dalam direct speech berupa simple past untuk keterangan waktu, maka tidak berubah dalam indirect speech, tapi induk kalimat tetap berubah. Amir said, my father was sleeping when I came here.
Nah, keterangan waktunya adalah when I came here. Untuk indirect speech-nya menjadi Amir said that his father had been sleeping when he came there. Ya, was sleeping, ya, past continuous berubah menjadi past perfect continuous. Here berubah menjadi there. Oke, selanjutnya untuk question. Bila pertanyaan langsung menggunakan yes or no question, yes or no question adalah pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, ya kan kita sudah membahasnya. Maka penghubungnya menggunakan if atau whether, yang berarti apakah. Itu maaf ya, kurang tanda garis miring ya, harusnya if garis miring whether, yang berarti apakah. Oke, contohnya, Ani asked me, are you John? Nah, kalimat tanya, jawabannya kan yes or no. Berubah menjadi Ani asked me if I was John. Untuk susunan kalimat dalam reported speech setelah if atau whether adalah affirmative sentence. Ya. Kalimat berita yang diawali dengan subject, bukan auxiliary. She asked me if, subject, kalimat. Ya, contohnya, he asked her, have you done your work? Ini kalimat tanya, harusnya tanda tanya. Ya, maaf, kurang lagi di sini. Jadi, he asked her if she had done her work. Jadi, have you done your work menjadi if she had done her work. Kenapa you berubah menjadi she, your menjadi her? Nah, kan jelas di situ tertulis bahwa he asked her. Berarti dia laki-laki, misalnya Ahmad, bertanya pada Mira, ya kan? Have you done your work? Maka di situ he asked her if she had done her work. Jika pertanyaan langsung menggunakan question word, nah question word adalah kalimat tanya yang harus dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Contohnya apa aja? Ada what, ada when, ada where, ada why, dan lain sebagainya. Ya, intinya question words ya. Maka question words tersebut digunakan sebagai penghubung dalam reported speech. Dan pertanyaan yang dilaporkan berubah menjadi kalimat berita. Contohnya, he asked me what or when plus subject, kalimat berita. Nah, ini contohnya. He asked me, what is your name? Menjadi, he asked me what my name was. What is your name berubah menjadi what my name was. He asked me, when can I meet you? Berubah menjadi, he asked me when he can meet me. When can I meet you? Berubah menjadi when he can meet me. Dari kalimat tanya menjadi kalimat berita. Selanjutnya common. Common dibagi menjadi dua, yaitu ada nominal, ada verbal. Ya, masing-masingnya dibagi menjadi positif dan negatif. Oke, yang pertama, positif nominal common menggunakan penghubung to be. Yang kedua, negatif nominal common menggunakan penghubung not to be. Yang ketiga, positif verbal common menggunakan penghubung to infinitive. Dan yang keempat, negatif verbal common menggunakan penghubung not to infinitive. Nah, contoh-contohnya adalah Mother asks, please be careful. Ibu meminta, tolong hati-hati. Berubah menjadi Mother asks John to be careful. Nah, jadi di sini kenapa muncul John? Karena ya di situ konteksnya adalah ibu berkata pada John, ya meminta John untuk hati-hati. Misalnya konteksnya yang lain juga bisa. He asked them, don't be lazy. He asked them not to be lazy. Don't be berubah menjadi not to be. Ya, karena negatif ya, maka menjadi not to be ya. Negatif nominal menjadi not to be. Ya, jadi yang pertama tadi contoh untuk positif nominal ya, menggunakan to be ya. Please be careful menjadi to be careful. Yang kedua negatif nominal. Don't be maka menjadi not to be. Lalu yang ketiga adalah positif, masih kelanjutannya ya. Father asked me, don't do what I do. Father asked me not to do what he did. Nah, bisa juga menjadi Father forbid me not to do what he did. Kenapa tidak menggunakan no? Karena forbid artinya sudah negatif. Jadi cukup menggunakan to saja. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dalam common jenis polite request. Contohnya,
Ani said, would you mind meeting me? Nah, ini juga kurang, harusnya tanda tanya, bukan tanda seru ya. Mohon maaf ya. Ani request me to meet her. Jadi di situ kan Ani meminta ya, maukah kamu bertemu denganku? Itu kan polite request, permintaan dengan sopan. Kalimat tidak langsungnya menjadi Ani request me to meet her. Mary asked John, could you buy a book for me? Ini juga harusnya tanda tanya. Menjadi Mary asked John to buy her a book. Ya, jadi permintaan polite request menjadi Mary asked John to buy her a book. Oke, demikianlah. Baru yang terakhir ini adalah exclamation sentence. Apa sih exclamation sentence? Yaitu kalimat yang digunakan untuk menyatakan perasaan heran. Ya. Kata penghubung dalam kalimat ini disesuaikan dengan konteks kalimat yang dilaporkan. Contohnya, hello, where are you going? Jadi, he greets me and asks where I was going. Nah, hello. Hello itu kan termasuk perasaan takjub ya. Jadi sebenarnya exclamation itu bukan heran, tapi lebih ke takjub ya. Fungsinya untuk apa ya? Untuk biar feel-nya itu lebih keluar gitu. Biar sense-nya lebih keluar gitu. Makanya menggunakan exclamation ya. Hello, where are you going? Gitu. Jadi hello di sini digantikan menjadi kata he greets me. Ya, dia menyapaku. And asks where I was going. He said, thank you. Nah, thank you juga menunjukkan perasaan takjub, ya kan? Thank you, gitu kan? Nah, menjadi he thank me. Nah, demikianlah penjelasan untuk reported speech ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada hal yang perlu ditanyakan, silakan kalian bisa langsung bertanya, boleh via grup Telegram ya, atau via Japri ke saya. I think that's all and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.